Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Alhamdulillah kulluna bi khairin. Bagaimana keadaan kalian? Semuanya dalam kondisi sehat walafiat? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita akan belajar bahasa Arab dalam kesempatan ini, yaitu pada pertemuan yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu praktek dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pahami pada pertemuan satu dan pertemuan keduanya. Mari kita buka pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mencoba untuk menyalin ke dalam bahasa Arab bersama-sama. Mari kita ikuti satu persatu kalimat demi kalimatnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar yaitu kata ganti milik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mempraktekkan membuat kalimatnya. Yang pertama yaitu ini pulpenku. Ya, tentu kalian sudah pada tahu. Ini bahasa Arabnya adalah hadza, ya, atau hadihi. Tapi karena di depannya adalah kata-kata pulpen, maka pulpen adalah mudzakkar, ya, sehingga yang kita pilih hadza bukan hadihi. Di belakangnya ada kata ganti milikku dalam bahasa Arabnya yaitu ya sukun. Nah, pulpenku, kata-kata kalamun akan kita hubungkan dengan ya sukun ini sehingga akan menjadi hadza qalami. Demikian mudahnya, bukan? Ya, jadi ini pulpenku dalam bahasa Arabnya adalah hadza qalami. Oke, sangat gampang sekali. Oke, sekarang langsung saja kita ke kalimat berikutnya. Ini buku tulismu. Coba sebelum Ustadz melanjutkan, kalian berpikir dulu kira-kira terjemahan ke dalam bahasa Arabnya dari kalimat nomor 2 ini apa? Ini buku tulismu. Nah, kita sudah tahu ini, ya, dalam bahasa Arabnya hadza atau hadihi. Buku tulis bahasa Arabnya apa? Masih ingat kalian? Kurrasatun. Sedangkan mu dalam bahasa Arabnya yaitu ka. Jadi yang kita pakai kalau buku tulis menggunakan hadhihi bukan hadza. Kurrasatun buku tulisnya, ka, ya, itu untuk kata ganti miliknya. Nah, kurrasatun ditambahkan dengan kata ganti ka, maka akan menjadi kurrasatuka. Hadihi kurrasatuka. Ya, demikian terjemahan dari kata-kata kalimat, ya. Ini buku tulismu yaitu hadihi kurrasatuka. Oke, kita sekarang ke kalimat yang ketiga. Itu Ustadz, ya, rumahnya bagus. Ustadz itu kan mudzakkar, laki-laki. Maka itu bahasa Arabnya adalah zalika, ya. Sehingga akan menjadi zalika ustadun. Rumah, apa rumah? Baitun atau al-baitu. Nya domirnya kata gantinya ya pakai hu, sehingga akan menjadi rumahnya bagus.
al-baitu ya, ketemu dengan hak dhamir hu menjadi baituhu. Bagus dalam bahasa Arabnya itu jamilun, sehingga akan menjadi baituhu jamilun. Lengkapnya zalika ustadun baituhu jamilun. Nah, ini yang berkaitan dengan kata ganti milik ya. Kita telah praktek membuat kalimat yang berkaitan dengan kata ganti milik. Oke, sekarang kita akan ke kalimat berikutnya, yaitu dari pelajaran pertemuan kedua, yaitu yang ada bilangannya. Kita akan mencoba membuat kalimat dari kalimat berikut ini. Nomor 1, di dalam tas ada satu buku. Di dalam, masih ingat bahasa Arabnya apa? Yaitu fi ya. Tas mahfadah menjadi fil mahfadoti ya. Satu, masih ingat bahasa Arabnya apa? Wahidun, buku kitabun. Cuman letak angkanya ada di mana? Masih ingat? 1 dan 2 ya. Bilangan 1 dan 2 angkanya di belakang ya, bukan di depan ya. Hanya angka 1 dan 2. Maka kitabunnya kita letakkan di depannya, sehingga menjadi kitabun wahidun. Itu bukan wahidun kitabun, melainkan kitabun wahidun. Maka lengkapnya kalimat ini menjadi fil mahfadoti kitabun wahidun. Gampang bukan? Oke, kita sekarang ke kalimat yang kedua. Di depan masjid ada 2 meja. Masih ingat di depan apa? Ya, ama. Masjid yaitu bahasa Arab. 2 meja. Kalau 1 meja yaitu maktabun ya, maktabun. Kalau 2 tinggal ditambahkan alif nun di belakangnya, sehingga kalau kita akan membuat 2 meja maka cukup ditambahkan alif nun di belakangnya ya. Di depan masjid amamal masjidi. 2 meja menjadi maktabanis nani. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses kok bisa menjadi maktabani. Seperti yang sudah kita pelajari ya, meja yaitu al-maktabu atau maktabun. Tapi kalau dibikin musanna atau 2 maka ditambahkan alif nun di belakangnya, sehingga dia akan menjadi maktabani. Angkanya di belakang sehingga menjadi maktabanis nani. Oke, sekarang ke kalimat yang ketiga, yaitu di dalam kelas ada 9 anak laki-laki. Di dalam kelas ada 9 anak laki-laki. Di dalam itu fi, kelas al-fasli, tis'atu auladin ya, 9 anak laki-laki ya. Ini berasal dari kata-kata waladun ya. Auladun ya, atau auladin berasal dari kata-kata waladun, waladani, dan menjadi auladun ya. Demikianlah kita telah praktik dari dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Insya Allah kalau kita mau banyak praktek seperti ini, kita akan otomatis ya bisa memahami dari bahasa Arab ke Indonesia. Tapi yang nggak kalah pentingnya yaitu dari Indonesia ke dalam bahasa Arab. Ya, di tabel ini ada beberapa kata bentuk jamak, musanna dan mufrad ya. Babon musanna menjadi babani. Kemudian ada abwabon. Kemudian saubon, saubani, aswabun. Mitron, mitrani, amtarun. Waladun, waladani, auladun. Baitun, baitani, buyutun. Ya, itu bisa dibuat kalimat seperti yang sudah kita lakukan tadi. Oke, sekarang kita akan latihan ya sederhana. Coba kita bikin sekarang kalimat ini ke dalam bahasa Arab ya. Masjid
kita bersih. Kira-kira bahasa Arabnya bagaimana? Masjid ya masjid, al-masjid, tapi ketemu dengan kita, sehingga akan menjadi masjiduna, bersih yaitu bersih, maka akan menjadi masjiduna nadifun. Oke, latihan yang kedua, sekolahku di dalam pondok. Ya, sekolahku di dalam pondok. Sekolah yaitu madrasatun, ketemu dengan domirku menjadi madrasati, di dalam pondok, fil ma'hadi. Berikutnya, nomor 3, itu Fatimah. Dia punya 5 pulpen. Ya, itu Fatimah, karena itu mu'annas ya, Fatimah mu'annas, maka menggunakan tilka, bukan dzalika. Tilka Fatimah. Dia punya, masih ingat pelajaran yang dulu, yaitu laha 5, apa 5? Khamsatun ya, khamsatun. Kemudian pulpen kolamun, tapi karena dia jamak maka kita pindahkan dari kolamun menjadi akalamin, sehingga akan menjadi tilka Fatimah laha khamsatu akalamin. Oke, coba kita pahami, kemudian kita praktekkan, kita mencoba sebanyak-banyaknya membuat kalimat yang ringan, yang sederhana dari dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Insya Allah kalau antum semuanya rajin belajar seperti ini, tidak ada yang susah di dalam bahasa Arab. Ya, kita istiqomah dalam belajarnya. Oke. Mufradat atau kosakata yang susah bisa antum catat, yaitu mahfadatun, yaitu maknanya tas, kurasatun buku tulis ya, bagi yang belum punya catatannya silakan dilengkapi. Kemudian al-hujratu yaitu kamar, sedangkan nadifun artinya bersih, dan jamilun yaitu bagus. Nah, pelajaran ini antum bisa buka di kitab Durusul Lughah jilid 1 ataupun di kitab bahasa Arab, yaitu bisa jilid 1 dan 2. Dan yang ketiga, kamus bahasa Arab tentunya. Ini yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang benar, tentunya semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan kebenaran-kebenaran yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, tentunya ini berasal dari Ustadz sendiri. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, Ustadz mohon maaf. Al-afu minkum. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya sampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.